Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Windari, kelas 6A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyeminarkan proposal yang berjudul dengan hubungan antara kebiasaan membaca, motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 007 Betung. Baiklah, di awal saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya. Latar belakang ini adalah tentunya pendidikan, yang mana pendidikan adalah suatu usaha sadar yang sistematis, teratur untuk membantu seseorang dalam proses pendewasaan diri. Selanjutnya tentunya yang berkaitan dengan judul kita tadi, yaitu adalah kebiasaan membaca, yaitu membaca. Membaca adalah suatu hal yang sangat mendasar bagi seseorang untuk memahami suatu informasi, tentunya untuk dalam dasar kita berbahasa. Selanjutnya yaitu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah suatu contoh unsur-unsur yang ada keinginan untuk dorongan. Selanjutnya adalah hasil belajar, yaitu adalah kompetensi, mau itu dari kognitif, afektif maupun psikomotorik seseorang yang dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, itulah dari latar belakang masalah pada judul hubungan antara kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar. Selanjutnya kita akan menemukan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari proposal ini, yang pertama itu adalah banyaknya anak yang pesimis tentang kemampuannya, pesimis sekali dengan kemampuannya. Yang kedua adalah peserta didik yang malas bertanya, padahal dia tidak mengerti sama sekali apa pembelajaran dan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu adalah rendahnya minat pemahaman untuk membaca. Dan yang terakhir ini adalah semangat belajar anak itu sangat kurang. Selanjutnya adalah batasan masalah. Tentunya batasan masalah ini harus dibatasi, yaitu tentang lingkup, tentang kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa tersebut. Lalu adalah rumusan masalah. Di sini tentunya kita akan mencari tahu ada tidak sih hubungan antara kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar. Ada kaitannya tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan penelitian dari judul hubungan antara kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar ini adalah ya untuk mengetahuinya. Lalu di sini manfaatnya di sini ada dua, yaitu akademik dan praktis. Maksud dari akademik ini dia tuh sebagai acuan, pedoman, atau dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, atau kita bisa dengan membaca proposal ini mendapatkan pemahaman dari antara hubungan kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar tersebut. Praktis di sini maksudnya kita dapat menyimpulkan apakah ada hubungan antara ketiga tadi, yaitu membaca, lalu motivasi belajar, dan hasil belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang kajian pustaka. Yang pertama adalah membaca. Apa ini membaca? Membaca adalah suatu kegiatan yang afektif untuk kita dapat memahami kosakata yang baik sebagai dasar kita manusia dalam berbahasa. Lalu tujuannya di sini membaca adalah untuk kesenangan, untuk mendapatkan informasi, mau itu informasi dari lingkungan kita, teman, lalu juga sebagai mendapatkan informasi dari media elektronik, yaitu seperti handphone, televisi. Tentunya kita harus dapat membaca untuk memahami suatu makna dari kata tersebut. Lalu hakikatnya, di sini hakikatnya tentunya tujuannya untuk mendapatkan informasi, lalu untuk memahami dan memperluas kosakata kita dalam menerima informasi.
Nah, selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi berawal dari kata motif, yang mana motif ini adalah suatu dorongan yang ada pada diri kita sendiri yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai suatu ketercapaian, suatu keinginan. Contohnya seperti ada keinginan giat belajar untuk mencapai tujuan. Lalu motivasi belajar sendiri, mereka saling berhubungan dan saling berpengaruhi, di mana maksudnya ini adalah tentunya untuk mencapai suatu ketercapaian, misalnya capai cita-cita, lalu motivasi belajar untuk mengerjakan tugas sendiri agar mendapat nilai yang bagus. Ciri-ciri motivasi ini tentunya yang pertama, dia tekun dalam belajar dan dalam waktu yang lama. Lalu dia itu ulet dalam mengerjakan tugas, dia ingin mandiri. Nah, dia tuh mandiri dalam mengerjakan tugas. Juga dia itu memahami masalah-masalah dan mencari solusi dalam masalah tersebut. Itulah motivasi yang ada pada diri anak. Ada macam-macam motivasi. Yang pertama ini adalah motivasi bawaan, yang mana dia tuh dari lahir bawaan motivasinya. Contohnya seperti ingin makan, ingin minum, ingin bermain. Itu adalah motivasi yang dari bawaan, dari diri kita sendiri. Selanjutnya itu adalah motivasi lingkungan. Nah, lingkungan ini maksudnya dia ingin mempelajari apa yang ada di lingkungan. Apalagi kita ini berada di lingkungan masyarakat, dia ingin mempelajari beberapa hal yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik ini adalah ada dia motivasinya ketika melihat teman yang sedang membaca, bernyanyi, dia juga ingin bernyanyi, dia juga ingin membaca. Lalu di sini ada motivasi ekstrinsik. Ini maksudnya adalah dia itu ingin mengetahui, niat akan belajarnya itu ada, dia ingin mengetahui seperti kayak besok nih apa nih, ada ulangan kah, ada tugas kah, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah motivasi yang ada di lingkungan belajar sekolah. Maksudnya di sini seperti angka, motivasi angka. Jika dia mendapatkan nilai tinggi, maka dia akan selalu termotivasi untuk giat belajar dan selalu mencapai angka yang dia inginkan, nilai yang dia inginkan. Lalu di sini juga ada motivasi hadiah, yang mana di sini biasanya guru melakukan metode pembelajaran dengan diselingkan dengan kuis yang tentunya mendapatkan hadiah. Walaupun itu hanya cuma 1 permen saja, anak-anak akan termotivasi untuk keberaniannya itu untuk menjawab kuis, ataupun dia bertanya, jadi dia tuh mendapatkan hadiah. Makanya dia berusaha, motivasi dia untuk keberanian tersebut. Nah, selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar ini adalah suatu kompetensi yang ada pada dirinya, maupun itu kognitif, afektif, psikomotorik, itu yang ada di dirinya sendiri. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama itu adalah internal. Internal ini maksudnya adalah fisik, rohani pada anak. Yang kedua adalah eksternal, yang mana ini lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan. Dan yang ketiga ini adalah faktor dari pendekatan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara guru, metode apa aja yang dia berikan dalam pendekatan pembelajaran pada anak tersebut dalam proses belajar mengajar. Nah, itu adalah kajian pustaka pada proposal kali ini. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Maksud dari penelitian relevan ini adalah sebagai referensi judul hubungan antara kebiasaan membaca, motivasi belajar, dan hasil belajar ini. Di sini ada 2 referensi. Yang pertama adalah hubungan minat baca dengan hasil pemahaman siswa. Lalu yang kedua adalah hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan membaca pada siswa kelas 5 SDN di Lampung pada tahun 2016-2017.
Selanjutnya adalah metodologinya. Nah, yang pertama ini adalah tempat dan waktu. Tentunya tempat dan waktu ini diselenggarakan di SDN 007 Betung, Pangkalan Kuras Pelalawan, dan waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah metode penelitiannya. Metode penelitian ini sesuai dengan judul tersebut, yaitu adalah kolerasi. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi di sini peneliti mengambil kelas 5 SD 007 Betung, dan sampelnya sendiri adalah kelas 5 tersebut, karena di SDN ini dia hanya dengan satu kelas saja. Jadi semua siswa yang ada di kelas 5 tersebut menjadi sampel. Nah, selanjutnya adalah teknik pengambilan sampelnya. Ini dipakai dengan teknik random sampling, yang mana ini secara acak dengan setara, tidak ada pembeda-pembedanya. Lalu prosedur penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini tentunya dalam lingkup kegemaran anak membaca, lalu motivasi belajar dan hasil belajar siswa tersebut. Lalu analisis data ini menggunakan dengan rumus sesuai dengan metode penelitiannya adalah kolerasi. Baiklah teman-teman, itu adalah seminar atau presentasi tentang proposal hubungan antara kegemaran membaca anak, terus motivasi belajarnya dan hasil belajarnya di SD 007 Betung. Nah, di sini saya mengharapkan teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya memberikan saran dan masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.